Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya, Ajeng Tiara. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi terkini yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Berikut informasinya untuk Anda. Pemerintah terus berupaya menyelesaikan isu penataan tenaga non-ASN, khususnya di sektor pendidikan, melalui mekanisme pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Kebijakan terbaru memperkenalkan skema PPPK paruh waktu sebagai jembatan penting untuk memastikan kejelasan status dan perlindungan bagi guru honorer. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani menyebut kesejahteraan guru honorer hingga saat ini masih jauh dari kata layak dan membutuhkan perhatian serius. Pernyataan mengenai kondisi guru honorer saat ini disampaikan lalu saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 27 Januari 2026. Lebih lanjut, lalu menyebut saat ini Komisi 10 DPR RI tengah membahas berbagai opsi kebijakan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pembahasan ini dilakukan guna mencari solusi bagi guru honorer yang belum terangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Menurut lalu, penyelesaian masalah guru honorer harus melibatkan sejumlah kementerian terkait agar kebijakan yang dihasilkan bersifat komprehensif dan berkeadilan. Formulanya sedang kami bahas dengan Mendikbudristek. Kami berharap ada pertemuan lintas menteri, Mendikdasmen, Mendikbudristek, kemudian Menpan, RB, kemudian BKN untuk memformulakan para guru-guru honorer kita hari ini yang tidak terserap di P3K paruh waktu. Lalu juga menyampaikan pandangan Komisi 10 DPR RI terkait standar penghasilan layak bagi guru honorer. Berdasarkan perhitungan Komisi 10, gaji ideal guru honorer seharusnya berada pada kisaran minimal 5 juta rupiah per bulan. Besaran gaji tersebut dinilai dapat direalisasikan apabila pemerintah mengoptimalkan alokasi anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi. Saat ini dari total APBN sekitar 3.500 triliun rupiah, anggaran pendidikan mencapai sekitar 750 triliun rupiah. Menurut lalu, anggaran pendidikan tersebut merupakan bentuk kelayakan yang wajar, mengingat beban mengajar, tantangan di lapangan, serta kondisi ekonomi nasional yang penuh tidak kepastian. Namun demikian, lalu menilai besarnya anggaran pendidikan belum memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan guru honorer. Lalu mengungkapkan masih banyak guru honorer yang menerima gaji sangat rendah, bahkan hanya Rp250.000 atau di bawah Rp500.000 per bulan, dengan pembayaran tidak pasti. Ya, kami di Komisi 10 sebenarnya selalu menyuarakan, pertama tentang kesejahteraan guru. Kalau saja anggaran pendidikan kita yang 20% mandatory spending yang ada di konstitusi, betul-betul diperuntukkan untuk kepentingan pendidikan, maka gaji guru menurut hitungan Komisi 10 itu minimal 5 juta. Gaji guru, itu gaji guru honorer. Gaji guru honorer yang hari ini mereka harus hidup dengan 250.000 per bulan. Sungguh sangat tidak layak negara yang begitu besar, yang begitu kaya ini menggaji guru dengan angka 250.000. Walaupun statusnya honorer. Meski hidup dalam keterbatasan, lalu menegaskan para guru honorer tetap menjalankan tugas dan pengabdian mereka dengan penuh komitmen. Menurutnya, status honorer tidak mengurangi peran mereka dalam mendidik dan menyiapkan generasi penerus bangsa. Restu Wulandari, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Banjir bandang melanda dua wilayah di Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten Pemalang dan Purbalingga. Banjir ini akibat hujan deras mengguyur kawasan lereng Gunung Slamet. Banjir bandang di Kabupaten Pemalang terjadi pada Jumat malam 23 Januari 2026. Hujan dengan intensitas tinggi sejak siang hari menyebabkan debit sungai Comal meningkat hingga lebih dari 329.000 liter per detik. Otoritas setempat menetapkan status siaga. Banjir ini merusak sejumlah infrastruktur, diantaranya jembatan baru Desa Nyalembeng yang menghubungkan Jalan Karangsari Pulau Sari, serta jembatan penghubung Dusun Silegok dan Sipendil. Sejumlah rumah warga di Desa Gunung Sari dan Jurang Mangu juga mengalami kerusakan. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta mengerahkan alat berat termasuk ekskavator, wheel loader, dump truck, crane, serta satu set jembatan darurat bentang 30 meter untuk membuka kembali konektivitas warga. Tepatnya ini kan lokasi bencana di Kecamatan Pulau Sari.
secara keseluruhan jembatan ada 25 yang terdampak. Sementara yang putus total itu ada 13 jembatan. Dari 13 jembatan itu 3 jembatan adalah jembatan kabupaten. Ini perlu segera ditangani karena merupakan akses utama dan mobilitas juga untuk kegiatan ekonomi dari masyarakat. Nah ini kalau secara terdampak ada 6 desa yang terdampak. Sementara itu di Kabupaten Purbalingga, banjir bandang terjadi sejak Jumat malam 23 Januari 2026 hingga Sabtu dini hari 24 Januari 2026 akibat hujan lebat di kawasan lereng Gunung Slamet. Material lumpur, batu, kayu, dan pohon dari kawasan hutan menutup permukiman dan akses jalan. Data BPBD Purbalingga mencatat Desa Sangkanayu, Kecamatan Brebet sebanyak 78 rumah terdampak, 7 rumah hanyut, puluhan hewan ternak mati, serta 2 jembatan terputus. Di Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja, 60 hektar lahan pertanian gagal panen dan jembatan penghubung Kutabawa Celekatakan ambruk. Kerusakan terparah terjadi di Desa Serang dengan rincian 6 rumah rata dengan tanah dan sekitar 500 warga terpaksa mengungsi. Untuk mempercepat penanganan, Kementerian PU mengerahkan buldozer, dump truck, serta eskavator tambahan ke lokasi bencana di Purbalingga. Pemerintah daerah menyalurkan bantuan sembako, air bersih, serta mendirikan dapur umum bagi para pengungsi sambil menunggu dukungan lanjutan dari pemerintah provinsi dan pusat. Bersama-sama meninjau lokasi bencana yang berada di Gunung Malang, antara perbatasan antara Desa Kutabawa, Dukuh Bambangan dengan Desa Serang. Posisinya di Gunung Malang. Dapat dilihat di belakang bahwa ruas jalan ini tertutup oleh tumpukan lumpur. Ya, mungkin sekitar 250-300 meter dengan ketebalan sampai dengan yang tertinggi sekitar 4 meter. Dalam ini Kabupaten Purbalingga membutuhkan dukungan dari Kementerian PU khususnya ini pertama untuk kembali mengakses jalan yang terputus ini untuk mendistribusikan bantuan. Di atas ini ada aliran sungai. Harapan saya ini dapat bantuan alat-alat yang untuk membuka ke arah menyambung ke ruas jalan yang terputus, kemudian nanti kembali membuka alur sungai, menormalisasi sungai, dikembalikan ke asalnya. Hingga Rabu 28 Januari 2026, proses pembersihan material dan pembukaan akses jalan masih berlangsung. Warga diminta selalu waspada terhadap potensi hujan susulan di wilayah rawan bencana kedua wilayah tersebut. Tim Liputan Berita Nasional TV. Demikian berita nasional terkini, saya Ajeng Tiara, sampai jumpa.